Oke, teman-teman, sekarang saya sedang bersama anggota dari tim Outdoor Purwakarta. Jadi di sini saya mengajak kepada kalian semua untuk memperkenalkan lebih dalam lagi tentang Outdoor, seperti apa penyewaan peralatan campingnya bersama Kak siapa? Duyansa. Oke, kita tanya-tanya aja langsung ya, bikin penasaran kan ya. Oke, Outdoor ini kan tempat penyewaan barang perkempingan nih. Iya. Sebutkan ada apa saja dong. Iya, di sini banyak sih, ada matras, ada headband juga, ada kompor, ada cooking set, ada tenda juga ya yang utama, ada carrier juga ada. Dan semua adalah di sini lengkap. Oke. Untuk barang-barangnya itu mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Emang semua masih bisa dipakai atau ada beberapa yang sudah rusak? Di sini banyak masih pada bagus sih semuanya ya, pada bagus semua, nggak ada yang rusak, nggak ada yang minus lah. Oke, untuk yang mau nyewa nih ya, jaminannya apa tuh? Ya di sini juga jaminan bisa pakai KTP, bisa pakai kartu pelajar juga, bisa pakai kartu mahasiswa atau apalah ya, bisa di sini. Untuk booking, sistem booking ada? Di sini sistem booking ada. Ya pokoknya kalau di sini sistem bookingnya yang penting datang dulu aja ke sini, tanya-tanya dulu mau tanggal berapa atau gimana ya, supaya enak juga kan ya, supaya jelas gitu. Untuk alamatnya bisa di sini ya, alamatnya bisa dicek di bawah. Oke, ada. Oke, untuk selanjutnya tenda ada kapasitas berapa aja nih? 6 sampai 8 ada, 3 4 ada, 3 sampai 5 juga ada. Oh, iya. Jadi lengkap ya di sini ya. Oke, terus sleeping bag. Sleeping bag di sini banyak juga ya. Jadi ya pokoknya ada banyak lah, cukup butuh berapa juga sih kami sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di channel Jejak Jati Diri. Kali ini kita akan berpetualang, akan camping ke tempat wisata alam yang sangat begitu indah di Purwakarta ya. Ya, konon katanya wisata alam itu masih sangat begitu baik karena pasalnya di sana ada beberapa spot foto dan ya mungkin salah satu eksistensi alam yang sudah berkembang juga ya di Purwakarta. Oke. Tanpa menunggu lama-lama, saya di sini akan mengajak kalian semua yang mungkin kangen nih kepada satu orang ya, kepada satu orang yang jarang muncul di kamera. Langsung saja saya panggil Aji Apelin. Aji, yo, selalu pakai masker ya kalau misalkan kemana-mana tuh selalu pakai masker. Oke, nah di sini kebetulan kenapa jarang muncul di kamera karena kerja ya, sibuk pekerjaan, dan alhamdulillah sekarang kebetulan dia sedang libur. Kita ajak camping, refreshing, mencuci otak ke salah satu wisata alam. Kita mau kemana? Ke Wanayasa. Tempatnya di mana Pak? di Curug Cipurut. Oke. Kita tidak harus lagi berbicara panjang-panjang lebar karena di sini kita tidak tidak mempersiapkannya di sini, tapi kita mempersiapkannya di rusun, di base camp kita. Oke, yuk lanjut. Ikutin terus Ya. Oke teman-teman, jadi kita tadi sudah melakukan perjalanan dari rumah saya ya sampai base camp, di tepatnya di rusun ini, yang mana kita tahu saya juga pernah beberapa kali syuting di sini, dan ini ya sudah menjadi base camp kita lah ya, channel Jejak Jati Diri. Nama base-nya apa? Rusun apa? Rumah susun pendaki. Oh, rumah pendaki, benar, rumah pendaki. Oke. Buat Bung Aji nih ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit soal pendakian. Suruh lah. Wih, mantap. Oke. Lanjut buat Bung Aji.
gimana perasaannya ketika sekarang ingin berkemah lagi? Perasaannya cukup menyenangkan ya, karena udah hampir beberapa bulan kan nggak terjun lagi ke dunia perkempingan gitu kan. Ya alhamdulillah baru terlaksana sekarang gitu kan. Oke. Terus kita rencana berapa orang nih ke sana? Kalau rencana sih paling 10 orang ada ya, 10 orang. Gak usah banyak-banyak lah. Oke. Jadi seperti yang saya tadi katakan, kita akan kolaborasi channel ya. Tapi tunggu dulu. Nanti bakalan saya kasih tahunya ketika di lokasi. Oke? Biar kalian penasaran, jangan di skip videonya. Oke? Bagaimana keseruannya? Tonton terus videonya sampai habis. Sekarang kita akan melaksanakan prepare ya. Prepare. Packing. Oke. Persiapan alatnya. Oke, oleh karena itu kita akan nyeruput dulu kopi. Cheese dulu dong, cheese. Kopi Jilus. Kopinya anak muda. Yuk kita akan prepare dulu ya. Lanjut nanti sampai ketemu di perjalanan, oke? Menjelang pemberangkatan menuju Wanayasa, kita akan prepare terlebih dahulu agar semua baik-baik saja. Karena mencapai suatu tujuan tanpa persiapan itu nihil kan? Oleh karena itu, kita akan mempersiapkan semuanya untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga tentunya. Dari mulai peralatan, konsumsi, logistik, dan peralatan lainnya, serta packing pun yang benar dan betul itu kita lakukan. Itu semua dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Tahukah kalian, alam memang tidak bisa diprediksi oleh apapun. Selama kita menginjaknya, kita harus siap dengan segala kondisi keadaan yang terjadi di sana. Oleh karena itu, persiapanlah yang paling penting di sini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak terduga dan yang tidak diinginkan oleh kita. Sesungguhnya alam memang bisa berdamai dengan kita tergantung sikap kita dan kesiapan kita untuk menghadapinya. Perjalanan pun kami mulai dengan penuh semangat tinggi dan hamparan Situ Wanayasa yang terpandang oleh mata seakan-akan menyegarkan kembali pandangan kita. Tak terasa dengan lamanya kami di dalam perjalanan, kami pun sampai di trek perjalanan menuju Curug Cipurut. Kalau kata orang Cihideng bilang sih, Cipurut Waterfall. Oke, jadi kita sekarang sudah tiba di Curug Cipurut ya. Sekitar waktu kurang lebih 1 jam dari pusat kota Purwakarta. Kita sekarang jalan menuju curugnya, yang dimana curugnya itu kurang lebih 1 km dari parkiran, dari base camp. Yuk lanjut. Mungkin ya seperti ini jalannya ya. Oke, lanjut terus. Lanjutin terus. Salam lestari. Tetap di jejak jati diri. Berpetualang memang membuat kita lelah, lemas, lesu. Bawaannya ingin segera pulang dan terbaring sambil menikmati secangkir susu coklat hangat. Eits, tapi dengan keindahan alamnya, semua akan terbayar kok. Yakin nih, mau pulang tengah jalan, apa nggak rugi? Oke guys, sekarang kita sedang melakukan perjalanan menuju curugnya ya. Insya Allah nanti ketika waktunya telah tiba, kita akan terus mengesut curugnya. Biar kalian semua pada tahu bahwa di Purwakarta, di Wanayasa itu ada curug yang sangat bagus, yaitu Curug Cipurut ya. Perjalanan yang didasari dengan tanah lembab membuat saya berkali-kali terpleset. Mungkin kemarin hujan atau tadi malam. Entahlah. Yang jelas jalur ini sepanjang perjalanan saya sangat licin sekali. Tapi balik lagi, itu bukan suatu masalah yang besar bagi saya untuk meneruskan dan menikmati perjalanan. Untuk alam sendiri biasanya
kita tidak akan pernah rugi ya Bung Haji ya. Iya betul, Karena apa? karena alam ini sudah merupakan suatu keindahan ya. Betul. Karena pada dasarnya ketika orang kelaparan atau mati kelaparan di tengah hutan itu adalah orang yang kurang pengetahuan. Kurangnya pengetahuan. Yang di sini juga udah termasuk banyak pohon teh ya, Day. Hmm. Jadi alamnya itu masih bisa lestari. Iya, merupakan bisa dimanfaatin juga ya sama masyarakat sekitar gitu kan. Betul, betul. Oke. Selama perjalanan saya mendapatkan kesimpulan yang berkaitan dengan jalur untuk menuju Curug Cipurut. Lalu, bagaimana pendapat saya mengenai jalur ini nih? Oke guys, jadi Curug Cipurut itu memiliki trek yang sangat melelahkan. Oleh karena itu kalian kalau misalkan pengen ke Curug Cipurut ini harus tetap fit atau menjaga kesehatan selalu ya. Karena pada dasarnya ketika kita lemas atau lelah jangan terlalu dipaksakan, oke? Dan di sini pun beberapa spot tadi ada warung yang buka. Otomatis di sini ketika kita lapar kita bisa tuh membelinya makanan, oke? Lanjut terus ya, ikutin perjalanan kita. Dengan lamanya perjalanan, gak kerasa nih akhirnya kita sampai ke tempat pendaftaran. Dari mana awalnya? Dari Purwakarta. Purwakarta, atas nama siapa? Dayu Septian Permana. Berapa orang? Baca. 4. Bayu. Ya. Per orangnya 15.000. 15.000. Camping ya. Ya, camping 15.000 Iya, 4 orang jadi 30. 15.000. Jadi 30 semuanya. 50 apa? Nah, Oh, apa? 60. Iya. 10 lagi ya. Mungkin. Oh, 10 lagi. Ya nanti tipi nya nganggo ieu na ngadirikeun teh nana tong di area curug. Oh, nya. Jeung nitip ieu na we tong sampahnya di kepel. Nya. Kembalian 10.000 ya. Oke. Ya, hati-hati ya. Turun hanya ya. Oke, jadi tadi sudah melakukan pendaftaran ya. Jadi satu orangnya itu kalau ngecamp tuh 15.000. Jadi sudah enak, kita bisa ngecamp di mana saja. Cuman tadi ada arahan katanya tidak boleh ngecamp di area curug ya. Nah, untuk tiketnya itu sendiri sekitar 15.000 satu orang. Dan kebersihan gimana? Dan buat teman-teman juga kalau emang sepertinya mau ngecamp di sini, sampahnya tolong minta dikumpulkan ya. Karena kita kan di sini bertamu, istilahnya harus mentaati peraturan lah. Ya, oke, sama tadi itu ada Purwakarta bersih ya. Jadi kalau misalkan kita mau ke sini, alangkah baiknya kita membawa pulang sampahnya lagi, jangan sampai ditinggal atau berceceran di mana-mana. Nah, buat teman-teman ini bisa dibaca ya, selamatkan anak bangsa dari bahayanya kurang piknik. Jadi buat kalian perbanyaklah piknik. Dengan cara Bung Aji nih menyampaikan arti dari slogan tersebut, saya jadi ingin tahu apa pendapat dia soal kelestarian alam. Nah, buat teman-teman semua, saya harap bisa menjaga lingkungan dan alam ini ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan yang harus merawatnya. Dan airnya juga di sini cukup jernih gitu kan, masih lestari lah istilahnya. Ya, itu aja ya. Tetap jaga lingkungan kita, apalagi alam-alam yang indah ini. Salam lestari. Kita sudah berada di area perkemahannya ya. Cukup ramai di sini juga, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 tenda. Sama kita 2 tenda jadi 10 tenda. Ya, sangat melelahkan. Capek rasanya. Sekarang kita agenda selanjutnya akan segera melakukan pendirian tenda. Habis pendirian tenda kita istirahat, nanti kita lanjut lagi ya vlognya ya. Oke, ikutin terus channel kita, keseruan kita selanjutnya seperti apa. Oke, lanjut terus ya. Wawancara yang wisata ke Curug Cipurut. Yuk, let's go. Ini dengan siapa? Pak Jadi. Pak Jadi, gimana menurut AA ke sini? Untuk sini
Itu luar biasa karena ya di sela-sela perbukitan atau Gunung Burangrang ini tersimpan surga yang surga kecil dunia gitu. Ya, betul. Surga kecil dunia yang memang bisa diakses untuk semua orang gitu. Oh, dari mana? Saya dari Wanayasa. Oh, Wanayasa dekat guys, berarti ya di sini guys. Setelah semuanya beres, kita akan rehat sejenak dan sedikit berbincang-bincang nih dengan teman-teman saya. Abis ini rencana mau kemana nih? Garut kita. Tuh kameramen kita tuh. Baru ya, saksikan tahun baru kita ke Artapela. Insya Allah ya, kalau ada rezekinya ya. Biasalah ya, anak alam kalau nggak ngopi tuh kurang rasanya. Kira-kira enaknya habis ini ngapain ya nih? Oke guys, jadi kita tadi udah beres ngopi, makan, istirahatnya. Ya mungkin sekarang agenda kita santai-santai aja ya di tenda. Sebelum nanti waktunya maghrib kita relaksasi dulu di tenda. Kita lanjut malam ya. Oke? Kita lanjut malam. Terima kasih. Terus tonton videonya ya. Hening malam datang dengan diiringi rintikan hujan yang membuat kita enaknya menghangatkan tubuh dan membuat api walaupun semua kayu bakar basah. Lalu kita masak dan dilanjut dengan berbincang dengan AM Vlog yang baru saja tiba. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada kalian para pengagum malam sejati. Kali ini saya telah kedatangan tamu spesial nih, berasal dari Bandung ya. Namanya siapa? Anjar dari AM Vlog Studios. Oke, bisa dicek ya, AM Vlog Studio dari Bandung ya. Oke, kebetulan tadi Anjar bersama rekan-rekan baru sampai dan kali ini kita sedang melaksanakan makan malam atau masak-masak terlebih dahulu ya. Nah, bahwasannya di sini kita biasalah yang tadinya perjalanan terus mendirikan tenda itu sangat melelahkan sekali ya. Oke, jadi mengenal lebih dalam lagi nih AM Vlog Studio, konten bertemakan tentang apa itu? Untuk AM Vlog Studios itu kita konten bertemakan dengan untuk adventure ada, terus misteri ada, tutorial ada, semua ada. Karena kalau kita bicara dengan studios kan, studios artinya kan misalnya pertunjukan atau apa ya gitu ya. Karena pertunjukan itu bukan cuma hanya satu gitu, tapi beberapa konten gitu di dalamnya. Oh, jadi banyak sekali banyak sekali konten yang tergabung dalam satu studio itu ya. Ada berapa orang Kak, kira-kira? Beneran. Kalau dari saya sih cuman saya aja sih, mungkin sama ini ya pacar saya. Jadi AM Vlog itu kalau pengen tahu itu singkatan nama ya, istilah nama lah Anjar sama Mila gitu. Jadi AM Vlog Studios gitu. Jadi kontennya itu selalu bareng gitu? Ya, selalu bareng. Mantap. Oke. Selanjutnya nih, kita kan mau makan-makan ya. Nanti kita shoot juga. Mungkin sekarang nanti kita lanjut buat nge-shoot kita buat makan-makan aja. Iya, boleh. Oke? Siap. Mungkin perkenalan cukup sekian ya dari kami Jejak Jati Diri, dan ini ada AM Vlog Studio. Ya, nanti bisa dicek di link deskripsi ya, di kolom komentar juga silakan. Kepoin aja tentang perjalanan dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe juga, like, share juga kepada teman-teman kalian yang mungkin pecinta alam atau pecinta adventure. Oke, nggak akan rugi, insya Allah nggak akan buang-buang waktu, karena pada dasarnya di konten-konten sebelumnya juga bakalan selalu ada edukasi. Oke, terima kasih. Ya, karena sebelumnya untuk pecinta alam ini kan yang pertama gitu kita harus istilahnya mencintai alam ya, keindahan alam Indonesia terutama. Betul. Jadi untuk teman-teman semua, kalau misalnya kita mau ke tempat yang camping dimanapun, jangan lupa untuk ini ya selalu membuang sampah itu pada tempatnya. Jadi jangan berserakan dimanapun gitu kan, karena pada dasarnya alam itu kan untuk dicintai, bukan untuk dikotori gitu. Oke. Ya,
pesan dari saya sih, kalau misalkan kita orang Indonesia, cintailah dulu produk Indonesia. Seperti alam-alam ini, Indonesia itu luas, Indonesia itu indah ya. Jangan dulu ke Malaysia, jangan dulu ke Singapura, jangan cukup aja di Indonesia, bikin puas ya. Kalau misalkan kita mencintai alam itu sendiri, insya Allah kita bakalan puas tersendiri. Gitu. Oke. Terima kasih, selamat malam, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk tetap ikutin video ini. Oke. Pagi hari telah tiba, waktunya manusia beraktivitas, saatnya burung-burung berkicauan, dan pepohonan melambai-lambai seakan-akan menyambut aktivitas kita. Tidak ada salahnya ketika kita saling menyapa dan bersilaturahmi antar sesama. Lebih indah pula kan rasanya ketika kita menambah banyak teman, apalagi sama hobi. Bisa menambah wawasan juga kita hari ini. Oke, selamat pagi kepada kalian semua yang sedang di rumah, yang sedang menonton video ini. Terima kasih. Mungkin agenda kita selanjutnya adalah bermain-main air ke curug, mengambil foto atau video. Tapi alangkah baiknya sebelum kita ke sana, kita bereskan dulu barang-barang kita agar nanti ketika kita sudah mengambil foto atau video di curug itu bisa langsung pulang, karena akan ada bisa dibilang makan bareng dulu lah nanti di perjalanan ya. Oke, untuk selanjutnya buat kalian tunggu aja dulu, nanti kita vlog lagi ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Akhirnya kita alhamdulillah bisa menikmati suasana pagi dengan keadaan tersenyum, dengan keadaan perut sudah alhamdulillah terisi. Rencana selanjutnya kita saya khususnya dari channel Jak Jati Diri dan dari channel I'm Vlog Studios melakukan explore ya di daerah Curug. Oke. Untuk perjalanannya, ayo langsung kita siapa tahu di antara kalian subscriber saya atau ke AM Vlog mau tahu nih treknya seperti apa, tonton terus kelanjutannya seperti apa ya. Oke. Tetap ikutin video kita. Oke nih, sekarang kita tanya ya kepada AM Vlog Studio, bagaimana pendapat si siapa namanya? Anjar tentang suasana perkemahan yang ada di Curug Cipurut ini ya. Menurut pendapat gimana nih? Kalau menurut saya sih untuk yang ini ya, untuk yang camping di sini sih lumayan ya. Jadi buat yang sahabat Jati Diri maupun vlog boleh dicoba di Curug. Jadi kita lanjut yuk untuk Oke, jadi kali ini seperti yang kalian lihat ya, di belakang saya ada aliran sungai dari curugnya langsung. Kebetulan alirannya itu tidak terlalu deras ya. Betul ya. Bisa dilihat airnya cukup jernih. Ini juga buat kalian yang mungkin mau camping di sini jangan takut kekurangan air lah. Iya. Karena di sini juga sumber mata airnya banyak nih. Betul. Ya. Untuk lebih bagus itu kalau lebih jelas yang bagusnya di atas sana. Jadi di sini dialamin batu-batu. Cantik banget ini buat ini ya, buat spot foto gitu. Bagus juga. Buat sahabat Jati Diri sama Vlog kalau misalnya mau ke sini boleh yang sini. Jadi manfaatin situasi yang ada di sini. Jadi buat spot foto, terus buat sumber air juga. Oke, jadi kita langsung aja ke sana ya, ke curugnya. Yuk, ikutin terus ya. Gimana nih kita jalannya? Kalau bisa dilihat ya, jalannya itu bebatuan yang didasari dengan tanah yang lembab. Ya mungkin pada dasarnya emang alam itu seperti ini. Ini juga peringatan bagi kita agar kita selalu tetap menjaga keselamatan diri kita sendiri ya, terutama dalam hal pijakan. Artinya kita harus memakai sepatu atau sendal safety seperti yang pada halnya
yang bawahnya itu garinjol. Garinjol. Jadi Apa sih garinjol tuh? ya, kurang mulus gitu. Nah, itu yang ada itunya lah. Ya. Yuk kita langsung lanjut. Biasanya kalau di alam tuh kalau nggak makan teh asa kurang gitu ya. Apalagi makan pagi tuh cukup bagus kan. Kak, nggak apa-apa ya di set ya. Oh ya nggak apa-apa. Lagi makan biasanya kan kalau kita itu nggak apa-apa nggak masuk TV, yang penting masuk YouTube. Benar nggak? Benar. Benar, oke. Kan Nah, boleh tahu dari mana? Dari Purwakarta Oh, sama juga Purwakarta gitu. Purwakarta. Di mana Purwakartanya? di Maracang. Oh, Maracang. Oh, ya caketnya. Oh, siap. Dari apa nih di sini? Malam? Oh, malam di sini. Iya. Oh, berdua aja. Ya berdua. Oh, berdua aja. Kesan-kesan akan selama di sini gimana untuk film ini? Ya pertama enakan sih buat nyantai gitu, nyis gitu. Enak lah gitu. Berapa kali kesini udah masih pengen gitu. Nah, itu ya. Tuh, Yang diidentik dengan Curug satu ini tuh kita nggak pernah bosan datang ke sini karena suasananya cukup bagus, cukup alam banget, ya. Oke, lanjut. Ya, Oke, Kang, lanjut. makasih banget ya, Kang. Siap. Ya. Makan dulu ah. Iya, sama nggak makan. Ya, dilanjut. Ayo ya. Yuk. Nah, untuk kalian yang mungkin nggak terbiasa dengan hal-hal seperti pijakan ya, di sini juga bisa dilihat pijakannya sudah dipermudah oleh Karang Taruna atau pihak setempat untuk kita lebih mudah lagi ke curugnya seperti apa. Ya, gitu ah. Jadi akses jalannya itu sudah diperbagus ya. Tuh. Dari Karangtaruna ini. Tuh. Jadi boleh lanjut untuk lihat filmnya, kuliner filmnya yuk kita. Nggak gampang terpeleset juga ya kalau ini ya. Oke, sahabat Ayam Vlog sama Jati Diri, kebetulan kita sudah mendekati curugnya. Sudah kelihatan curugnya di ujung sana. Untuk Jati Diri ini gimana untuk ini? Ya kalau misalkan menurut saya pribadi ya, curugnya belum terlalu terlihat. Jadi kita akan lebih dekat lagi. Tapi sepi nih. Jam segini masih sepi. Iya. Biasanya hari Minggu weekend itu rame. Mungkin baru jam 8, mungkin Ya. nanti agak siang ramai. Jadi kita mulai masuk ke curugnya. Nah, gak mungkin ya kalau misalkan pengelolaan dari pemerintah, dari pihak perhutani atau Karang Taruna pihak tempat di wisata alam seperti ini kebanyakan orang-orang yang mungkin membawa makanan atau membawa minuman ya. Dan pada dasarnya itu berkaitan dengan hal kebersihan yang dimana tumbuhlah pemikiran-pemikiran dari Karang Taruna setempat untuk mengadakan tempat sampah yang berada di sekitaran wisata alam tersendiri. Dan ini hal yang patut tidak dicontoh untuk kawan-kawan ya. Sepertinya semua curug ini. Ya. Nah, ini bukan hanya vandalisme menurut saya, cuman ini berbentuk ketidakpedulian mereka terhadap alam itu sendiri. Untuk nih bagaimana nih menyikapi hal seperti ini? Ya, kita kan sebagai walaupun istilahnya kita berwisata gitu kan, walaupun tidak mengenal alam, hanya untuk refreshing gitu ke tempat alam, seharusnya kita sadar diri untuk suatu kebersihan itu sangat penting, karena kebersihan itu kan bagian dari iman. Jadi istilahnya kalau misalnya mau buang sampah itu di tempat sampah, ketika tempat sampah jangan buang sembarangan. Tuh. Oke. Yuk, kita lebih dekat lagi mengenal curugnya ya. Ya, curug. Saya akan kontak. Apa gimana? Malam kali. Malam ya? Setengah muslim malam. Kita akhirnya nyampe di curug. Oke, kita tanya terlebih dahulu ya kepada AM Vlog yang mungkin berapa kali kesini ya? Dulu sih saya pernah sekali, cuman waktu zaman saya sekolah. Nah, sekarang belum nyampe sini lagi, cuman ada banyak sekali perubahan di sini. Pertama dari segi ini ya, segi fasilitas ya. Karena seperti tempat duduk saja ada kan, tempat duduk.
untuk airnya tersendiri ya bisa dibilang sangat jernih. Karena bisa dibilang ini kalau misalkan kita belajar survival, air curug itu bisa diminum, bisa dikelola lagi untuk makanan atau kita membuat suatu hidangan ya. Karena belum terjamah sama sekali. Karena yang saya tahu di atas curug ini tidak ada yang mungkin mengelola limbah atau apapun. Jadi ini airnya bersih banget. Menurut kali ini bersih banget. Ya. Ya. Lanjutnya gimana ya? Ambil gambar ini. Kita ambil gambar dulu ya. Ya mungkin kalau misalkan pada mandi di sini menandakan bahwa curug ini memang seger banget, fresh banget gitu kan, kualitas airnya itu sangat alam banget gitu kan, jernih banget ya. Kalau mungkin kalau misalkan dilihat dari media atau dari sosial media yang lainnya, mungkin belum terlalu puas melihat suatu video atau foto. Kalau masih penasaran, silakan datang aja ke sini, ke Curug Cipurut. Gak jauh, mungkin sekitar 1 kilo atau 2 kilo dari Situanayasa ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Nanti ada kalau di Google Maps juga udah tersedia sih itu jalurnya. Dengan siapa? Dengan Roni. Dari mana? Saya dari Purwakarta. Oh, dari Purwakarta juga nih, kebetulan ya, dari Purwakarta. Hari ya, di Roni di mana nih, dari jam berapa? Saya ingat sih dari kemarin rencana pulang jam berapa? Paling jam 11 lah. Ini untuk Roni sendiri untuk wisata Curug itu gimana Mas? Saya sih ini emang bagus sih. Karena saya masih alami ya. Dan juga enak lah. Mungkin dari kita sendiri oke. Aroni ya. Selaku pengunjung nih, ada gak pesan dan kesan untuk para subscriber kita agar bisa tertarik datang untuk mengunjungi curug ini? Pesannya ya. Pesannya mungkin jauh lebih dekat aja. Oh, boleh. Saya mungkin ini kan curug masih alami ya. Saya juga masih bersih. Juga ya sampah juga nggak ada lah di sini. Jadi para pengunjung kalau mau ke sini ya sebisa mungkin untuk menjaga kealamian tempat ini. Walaupun ada ini ya, walaupun tadi saya lihat ada sampah, tapi tidak terlalu banyak pada sampahnya sih dikit lah, karena memang ada juga masih ramai sih yang kami. Ya itu sih tetap jaga curug ini, kalau masuk sini jangan dikotori ya, saya jangan dikotori ya. Oke, itu aja sih. Teman-teman semua jangan lupa untuk tetap subscribe di channelnya Dijak Jati Diri dan juga MT Studio. Oke, terima kasih Mas Roni atas ini waktunya. Ya mungkin selanjutnya gimana? Gimana nih? Setelah tadi berkunjung datang ke curugnya, melihat curugnya, menikmati suasana curugnya, menurut pendapat Aji dan Kori nih, curugnya gimana nih? Curugnya sangat bagus ya, airnya juga masih alami di sini. Dan juga buat teman-teman semuanya, kalau yang memang suka main ke tempat-tempat alam, harus tetap menjaga lingkungan biar airnya tidak tercemar. Mantap. Buang sampah pada tempatnya. Mantap. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara ya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir nggak ada kendala apapun ya. Alhamdulillah ya. Seru Perjalanan juga. lancar. Perjalanan lancar. Ya buat
AM Vlog dari Jejak Jati Diri. Terima kasih banyak Ayah Ya, sama-sama. atas kunjungannya. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Sama kita juga, mohon maaf Iya. karena keterlambatan kita. Gak Ini apa-apa. ada trouble ya tadi di mungkin di sana ya di Purwakarta. Ya, apa. Yang penting kita harus saling support Ya, satu sama betul. lain. Mungkin nanti next kita bisa trip bareng lagi. Nah, Kolab betul. bareng lagi. Betul. Kalau ada kita rezeki, ada umur, Iya. ada ya kita bisa collab bareng lagi. Collab Ya. Buat kalian para subscriber Jati Diri atau AM AM Studios. Vlogs bisa cek di link Di masing-masing di gitu, masing-masing. Dan jangan lupa untuk subscribe juga Jejak Jati Diri, jangan AM Vlog pelit Studio. dan AM Vlog Studios. Mantap ya. Kami berdua berdiri ya. Jadi pesan dan kesannya dulu Pak. Ya. Pesan dan kesannya. Pesan saya sih untuk yang pertama yang tadi sebelumnya bahwa keindahan alam itu harus dijaga baik-baik, dan kalau tempat wisata khususnya di Curug Cikurut jangan buang sampah sembarangan karena sudah disediakan oleh karang-karang setempat. Kalau pesan dari saya, alam ketika kita jaga, alam akan baik-baik saja, tapi kita tanpa alam tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, ketika kita bermain ke alam, ya sama, kita harus menjaga kesehatan alam itu sendiri. Ketika sudah tercemar, mungkin efek sampingnya juga pasti bakalan ke kita-kita lagi. Gitu. Kesannya tadi dari kemarin ya cukup rame, jadi kita bisa akrab, bisa saling mengenal, Ya. bisa sharing satu sama lain kan. Seru banget lah istilahnya gitu, karena kekeluargaan istilahnya kita punya saling silaturahmi yang mungkin di lain kesempatan bisa gabung lagi. Ya buat kalian ya yang setuju kita next trip kemana bisa komen, Ya, kita kalau kemana komentar bisa. ya Bisa. kita mau berkunjung kemana silahkan komen. Insya Allah kalau ada rezekinya kita bakalan berkunjung Ya. ke tempat. Ya, mungkin ada saran dari teman-teman semua ya, mungkin buat kritikan kita tampuk sih, karena pada dasarnya kita juga di sini masih banyak kekurangan ya, jadi Betul. jadi nggak cuman ini ya, kita nge-share tempat ini karena kita butuh perjuangan juga gitu. Betul. Jadi mohon doanya semoga channel kita berdua itu cepat berkembang. Oke Ya, ya, mungkin itu dulu dari kita berdua. kami selaku host dan orang yang di balik layar, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada kalian yang selalu mensupport Siap, saya, betul. kami ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel AM Vlog Studio dan channel Jejak Jati Diri. Oke, ketika kita mengedukasi seseorang, alangkah baiknya kita akan terus mengedukasi tanpa kerugian Ya apapun. betul. Ya. Jadi kami untuk ini pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam. Terima kasih Cipurut sudah menemani weekend kami. Dengan segala keindahanmu, kami akan kembali melihat perkembanganmu. Semoga selalu terjaga kelestariannya. Salam lestari dari kami, Jejak Jati Diri dan AM Vlog. Semoga bisa kembali berjumpa dengan segala kesempatan yang akan terjadi ke depannya. Salam lestari.